Di depan dia ada tembok. Dilihat ada seekor semut kecil yang naik membawa sebutir makanan. Tatkala naik, dia jatuh. Dia berusaha naik lagi, lebih tinggi dari yang pertama, jatuh lagi. Dia berusaha naik lagi karena pengalaman sampai di situ, akhirnya dia bisa sampai situ, lebih tinggi lagi, jatuh lagi. Berulang-ulang dia jatuh, setiap kali dia jatuh dia mengulangi, kemudian lebih di atasnya, lebih di atasnya, lebih di atasnya, sampai kemudian dia sampai di atas tembok. Maka dia mengatakan subhanallah, seekor semut, makhluk Allah yang terkecil dalam pandangan manusia tatkala itu. Manusia tatkala itu ya akhi belum kenal apa itu namanya apa? Ini apa? Apa bagian-bagian itu buat? Yani sel ini itu belum kenal. Semut yang kenal paling kecil, makhluk Allah yang terkecil. Yang membawa makanan berusaha untuk naik ke atas, jatuh. Naik lagi berusaha jatuh, naik lagi berusaha jatuh. Saya manusia yang mulia. Saya seorang makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang mulia. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan manusia adalah makhluk yang berakal. Makhluk yang baik. Qad khalaqnahu fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang paling bagus. Apakah saya harus kalah dengan seekor semut? Akhirnya dia balik belajar dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai orang yang alim di zamannya. Dengan usaha, dengan ijtihad, dengan kesungguhan. Fa wallahi akhwan, antum kalau melihat kepada sejarah para ulama, melihat kepada perjuangan para ulama dalam belajar, niscaya antum akan sepakat dengan saya dengan mengatakan wajar mereka jadi ulama karena cara belajarnya semacam itu. Dan anda pun akan semangat dengan saya tatkala mengatakan wajar kalau saya bukan jadi ulama karena saya belajar saya semacam ini. Kita dengan Imam Bukhari ya akhi sama. Kita dengan Imam Syafi'i ya akhi sama. Kita dengan Syekh bin Baz, dengan Syekhul Albani ya akhi sama tatkala lahir. La ta'lamuna syai'a. Sama-sama tidak tahu apa-apa. Anda tatkala lahir tidak ngerti alif ba ta, tidak ngerti mubtada khabar. Saya tatkala lahir pun tidak ngerti mubtada khabar. Tanya kepada Syekhul Albani rahimahullah, tatkala lahir apakah dia ngerti mubtada dan khabar? Tanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, apakah tatkala lahir dia sudah ngerti fikih? Tidak. Kita tatkala lahir sama-sama la ta'lamuna syai'a. Sama-sama tidak tahu apa-apa. Yang membedakan antara kita dengan dia salah satunya adalah wajtihad, kesungguhan. Maka kadang-kadang saya